Selamat pagi masyarakat Manggarai Barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pagi hari ini tim protokol dan komunikasi pimpinan Kabupaten Manggarai Barat kembali mengikuti perjalanan dari Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Stasius Endi SE, dalam rangka mengunjungi beberapa OPD di Kabupaten Manggarai Barat. Kembali kami memberitahukan kepada kita semua bahwa kunjungan dari Bapak Bupati ini kami belum mengetahui tempatnya. Namun ini kami perjalanan kami menuju ke Patung Caci. Ini ke arah sini. Sepertinya kita ke Dinas Perinkop, teman-teman, sahabat Prokopim dan seluruh masyarakat Manggarai Barat. Kunjungan Bapak Bupati pagi ini ke Dinas Perinkop dan UKM Kabupaten Manggarai Barat. Baik, di sini sudah ada semua. Sembilan. Berarti 41. Yang ada sekarang 40. Coba itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 32. 38.
Luar biasa ini Perintah Pop. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan Perintah Pop. Saya pernah ke pasar. Apa yang terjadi di baik pasar yang di Lembor maupun yang di baik Sambi ini soal kebersihan. Terus yang kedua soal kenyamanan mereka berjualan. Saya start dari pasar baik Sambi. Terpikir tidak soal meja yang dibangun arus masuk dan keluarnya hanya satu. Pernah tidak terbayangkan kalau satu ketika tiba-tiba gempa dengan ruang yang begitu sempit, baik pembeli maupun penjual berarti kan rebutan untuk keluar. Dan kondisi ini itu sudah sekian tahun sejak dibangun kembali pasar baik Sambi. Kita saya lihat bahwa lorong yang dari barat ke timur ada semen baru. Ada semen baru menutup itu ruang untuk mereka tidak hanya masuk dari arah selatan ke utara. Coba nanti dicek gambarnya, gambar awalnya. Kenapa kondisinya seperti yang sekarang ini? Orang sangat tidak nyaman untuk berjualan di dalam. Kalau ini dibiarkan, kesan orang itu yang pertama, teman-teman yang ada di Perintah Koop ini membiarkan situasi itu supaya mereka tidak berjualan di dalam. Tentu ini kita tidak ingin. Maka langkahnya ya, buat surat ke Aset untuk ke Bupati hari ini. Jangan lupa tembusannya ke Aset supaya kita bongkar lagi itu. Ya. Sudah berapa tahun itu pasar yang baru nih, yang baru dibangun? 3 tahun. Ya. Dan kenapa juga ada penambahan untuk tutup itu gang-gang yang saya lihat ada tambahan baru itu. Masa desain awal ya tidak memikirkan soal bagaimana orang berlalu lintas membeli barang-barang yang dibutuhkan di meja sebelah, masa harus dia mundur lagi ke selatan? Atau memang dari awal desainnya seperti itu kan? Iya. Kebetulan desain terkait dengan pasar seperti itu.
Sehingga itu bongkar itu kita akan koordinasi dengan kementerian agar dihibahkan kepada kita untuk baru kita punya hak untuk bongkar. Secara pribadi baru secara IMD itu akan ada uji lingkungan itu kita terus sekarang yang perlu bupati menurut kami ke Jakarta untuk menyampaikan para kementerian agar di sana itu mau distribusinya ke Jakarta. Karena sebesar ini kami belum bisa distribusinya. Alasannya apa? Memang harus ada hibahnya baru cukup. Kamu tidak pernah cek dari sejak dibangun itu? Begitu ada ini dana, terus tidak pernah dicek bagaimana kalau sudah dibangun. Saya itu tidak percaya. Lagi-lagi ya, saya tidak percaya. Misalnya terkait dengan kuliner Kampung Ujung, alasannya persis sama. Ya. Dibangun itu kan untuk kita manfaatkan. Coba cek pembangunan tentang Puncak Waringin. Sebelum mulai dilaksanakan, ya, ada penandatanganan perjanjian. Selesai dibangun, dengan sendirinya menjadi barang milik daerah. Masa sudah 3 tahun dibiarkan begitu saja dalam kondisi para penjual yang di pasar maupun pembeli tidak nyaman. Terus sebelum ke situ, ya, ini soal gambarnya. Kan kita punya hak untuk bertanya, kalau kondisinya seperti ini, ya, seperti yang terjadi ini, orang tidak bakalan berjualan di situ, karena lagi-lagi tidak nyaman. Kalau misalnya ada kebakaran, aksesnya itu di satu meja, hanya satu tempat untuk orang keluar, ya. Berarti kan rebutan, ya. Atau memang waktu awalnya kita tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi soal desain itu. Kita diam saja. Mereka mau gambarnya seperti apa, terus masa kita disuruh diam? Tolong dicek baik, ya. Lagi-lagi dicek baik. Karena tidak logis saja, ya, tidak logis. Coba berandai-andai itu kita itu menjadi penjual di pasar, ya. Saya kira kita tidak mungkin mau berjualan di situ, ya. Dalam desain seperti itu, seperti yang terjadi. Dalam 3 tahun, ya, dibiarkan seperti itu kondisinya. Kita menunggu, serah terima kan maksudnya, menunggu dalam ketidakpastian, ya. Lagi-lagi menunggu dalam ketidakpastian yang sama dengan kita suka saja itu situasi, ya.
mohon diperhatikan Pak Kadis, ya. Lagi-lagi kalau saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Kuliner kampung ujung dulu. Mohon maaf. Copy paste dengan ya, alasan pagi ini. Kita tidak punya hak untuk mengatur. Ya. Tunggu itu serah terima. Kan sampai sekarang juga tidak ada serah terima. Pemerintah pusat berpikir selesai bangun, ya sudah ini silakan kami ngatur, kamu kelola untuk masyarakat. Alasan belum ada serah terima dulu itu kuliner kampung itu dalam sekian tahun, ya, pungli begitu banyak. Ya, saya ulangi lagi. Menunggu ini omong belum serah terima, praktek yang terjadi di lapangan, pungli begitu banyak. Dan sampai dengan detik ini tidak ada itu apa, omong serah terima. Ya. Kecemasan saya cuma satu. Ya. Dengan kita tidak memanfaatkan, kita tidak memperbaiki itu layout pasar di sana, ya. Membiarkan orang berjualan di luar, orang tidak nyaman, kebersihan tidak dijaga, berlaku hukum rimba, ya. Jangan sampai kesannya, ya, dibiarkan oleh pemerintah. Ya. Lagi-lagi hari ini harus diselesaikan. Koordinasi, karena lagi-lagi yang gunakan itu adalah kita punya masyarakat. Terus yang berikut, mohon perhatikan supaya satu orang itu hanya memiliki satu stand. Sekali lagi, satu orang hanya memiliki satu stand. Baru-baru peristiwa kebakaran Pasar Lembor, ya. Apa yang ditemukan? Satu orang itu dia memiliki 2, 3, 4 stand. Dan ini sebenarnya teman-teman itu tahu itu kondisi. Lagi-lagi tahu ini kondisi. Menjadi publik tahu setelah kebakaran. Harap di Pasar Reksambi tidak seperti itu. Satu orang hanya memiliki satu stand. Ya. Sekiranya, ya, yang terjadi itu seperti di Pasar Lembor, yang ada beberapa oknum itu yang memperoleh standnya lebih dari satu, jangan tiru yang salah, jangan tiru yang keliru. Lagi-lagi jangan tiru yang keliru, perbaiki. Terus bagaimana nasibnya ini Pasar Baru ini? Atau tunggu juga belum ada serah terima dari kementerian, ya, baru boleh
kita mengatur supaya masyarakat ini berjualan di sana. Karena kalau tunggu itu sampai bangunan runtuh, ya tidak akan ada itu. Lagi-lagi tidak akan ada. Supaya diatur sudah, supaya jangan tumpah ruah manusia di Batu Cermin. Terus yang keempat ini, coba perhatikan beberapa tempat ada aktivitas disampaikan bahwa kontrak atau pengaturannya oleh Perindakop. Harapannya cuma satu, ya. Ada 2 tempat yang disampaikan oleh yang orang berjualan, apakah berjualan nasi dan lain sebagainya, mereka salah atau terlalu bersemangat memberitahu bahwa ada sewa. Kalau benar ada objek yang tidak ada pos penerimaan di daerah, saya ulangi, ada sekitar 2, ya. Apakah itu orang berjualan nasi atau berdagang apa? Dengan begitu semangat orang yang berjualan di tempat yang saya kira teman-teman tahu, ya, kata adanya ada biaya sewa. Saya ulang dulu, katanya ada biaya sewa, tapi tidak terlihat di pos penerimaan. Tolong perhatikan ini, ya, diperhatikan. Apakah masyarakatnya yang berjualan di situ yang salah menyampaikan, menginformasikan, atau memang benar, ya, supaya kita akhiri, ya, lagi-lagi kita akhiri. Saya yakin tempat dimaksud itu teman-teman di Perindakop ini tahu tempat. Sekali lagi, tidak hanya tahu, sangat tahu itu tempat, ya. Kalau itu perbuatan dari oknum Pak Kadis, jangan sampai, ya, digeneralisir bahwa itu sikap dinas, ya. Tolong perhatikan yang baik, ya. Yang kelima, ya, pertahankan ini situasi, ya. Kita hadir pada waktunya. Tentu tidak hanya untuk kepentingan apel yang jam 7 hadir banyak orang,
tapi sampai dengan ya selesai jam kantor. Satu dua hari ini baik teman-teman PNS mulai dari kepala dinas, kita akan tanda tangan kontrak kinerja, ya, kontrak kinerja. Begitu juga untuk yang honor daerah, kita tanda tangan. Ya. Sebenarnya ini bukan baru. Ya. Lagi-lagi kalau ada yang bilang baru, ya keliru. Misalnya yang kontrak daerah, ada ini itu, ya, tanda tangan kontrak kinerja. Tapi kayaknya tidak pernah baca. 6 hari akumulasi tidak hadir, itu yang lama ya, ya. Maka diberhentikan. Begitu saya sampaikan, dibilang dulu tidak ada. Saya sudah bolak-balik, saya kumpulkan semua filenya, ya, ada, lagi-lagi ada. Ya. Hanya yang tahun-tahun sebelumnya itu 6 hari, ya. Kita yang sekarang ini 5. Begitu juga teman-teman PNS. Jangan bilang tidak ada. Ada. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah waktu mau tanda tangan ini diberi kesempatan tidak untuk membaca. Kalau bilang ya tidak ada, ya berarti kita tanda tangan dalam keadaan tidak sadar. Ada. Ya. Dalam situasi ya, kita COVID sini, ya, banyak sumber penerimaan yang berkurang, yang sama dengan berpengaruh terhadap belanja. Komitmen kita, apapun kondisi keuangan kita, tambahan penghasilan itu ya tidak boleh ya, itu berkurang. Ya. Lagi-lagi tambahan penghasilan itu tidak boleh berkurang. Di Desember nanti kita uji coba diterapkan itu tukin. Ya. Pada Desember kita akan terapkan tukin. Yang rajin, yang bisa kerja, ya pasti penghasilannya juga besar. Yang malas, makan dia punya malas. Kita akan terapkan di Desember uji coba. Kalau berpengaruh terhadap ya, etos kerja tinggi, maka per 1 Januari 2022 kita terapkan. Nah, untuk Pak Sekretaris ini, ya, yang tahu pegawainya hari ini hadir itu Pak Sekretaris. Yang tahu ya datang tepat waktu itu Pak Sekretaris. Yang tahu hanya datang apel, setelah itu dia pulang terus, itu Pak Sekretaris. Ya. Dilaporkan kepada ya, Pak Kadis. Ya. Harap saja selama ini seperti itu. Termasuk pegawai baik yang PNS maupun kontrak
tidak masuk, ya, tentu Pak Sekretaris yang tanpa laporan, maksudnya tanpa alasan, tanpa keterangan, tentu ada yang sudah pernah ditegur, peringatan, lisan maupun tertulis. Saya terlalu yakin di Perindakop ini ada itu, ada. Nanti seusai ya kali ini, ya, saya hanya mau cek satu dari sekian itu, ya. Selama ini ada tidak itu teguran? Kalau tidak ada itu sama dengan selama ini semua datang pada waktu, selama ini semua hadir. Tapi saya tidak percaya kalau semua itu datang tepat waktu, pulang juga begitu. Begitu juga semua orang datang kantor terus. Ya, saya kira itu beberapa hal yang disampaikan. Mohon perhatikan lagi-lagi ya soal kebersihan. Ini masih ada gelas aqua ini, ya. Apalagi ini kontrakan, pasti toiletnya bersih. Saya kira itu saja. Ya, saya kembalikan ke Pak. Siap. Kepada Bupati Manggarai Barat. Selamat. Tegap. Ulang tegap. Gerak. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaanmu sepanjang malam tadi, serta nafas kehidupan baru pada pagi hari ini. Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami hendak bekerja. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar kami dapat bekerja dengan semangat kasih, riang, rajin, jujur, tertib, dan tidak terjerumus dalam dosa. Pimpinlah hati, pikiran, perkataan dan tangan kami, agar semua pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan, demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Apabila terlalu katakan, apa selesai? Bubar. Apa hormatan? Buat. Jalan. Demikian apel pagi yang dilakukan oleh Dinas Perindakop Saya hanya mau UKM. cek saja, ya, itemnya ada tidak itu apa? Ngomong-ngomongnya di mana? Kami akan lanjutkan kembali kunjungan Bapak Bupati Manggarai Barat ke lokasi berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.